Malam tidak akan terasa indah kecuali denganmu munajat. Siang tidak akan terasa indah kecuali dengan taat. Dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan zikir kepada Allah. Terus akhirat tidak akan terasa indah kecuali dengan ampunan Allah. Surga tidak akan terasa indah kecuali dengan memandang, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati pada KM serta jajarannya, para asatidah, para hujjaj seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni salat subuh secara berjamaah hingga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali makalah yang ke-27. Makalah yang ke-27 ini terakhir makalah di bab yang kelima. Insyaallah nanti akan masuk ke bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal isrun. Maqalah yang ke-27 ini akan menceritakan tentang tidak ada keindahan tanpa adanya 5 perkara. Jadi hal-hal ini tidak akan dianggap indah kecuali ada yang 5 perkara.
Qala Yahya bin Ma'ad Ar-Razi rahimahullah fil munajati. Telah berkata Yahya bin Ma'ad Ar-Razi, semoga Allah selalu merahmatinya. Beliau berkata di dalam munajatnya, ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatik wa la yatibun naharu illa bi ta'atik wa la tatibud dunya illa bi dzikrik wa la yatibul akhirati illa bi afwika wa la tatibul jannatu illa bi ru'yatik. Ilahi, wahai Tuhanku, la tatibul lailu illa bi munajatik, tidak terasa indah malam ini illa bi munajatik, kecuali dengan bermunajat kepadamu. Masyaallah, ini kalam-kalam indah, kalam-kalam indah ulama-ulama sufi. Ilahi la yatibul lailu illa bi munajatik, wahai Tuhan kami, malam ini tidak terasa indah kecuali dengan bermunajat denganmu. Masyaallah, bermukalamah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di keheningan malam. Masyaallah, apalagi sekarang malam Jumat, ya malam Jumat Sayyidul Ayyam, kita bangun tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam akan terasa indah itu kalau diisi dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diisi malam itu dengan tidur, dia tidur, ada juga dengan bergadang yang tidak ada faedahnya, dia melakukan hal-hal yang tidak akan menimbulkan pahala, bukan tambah dekat dengan Allah, tetapi makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang semakin dekat dengan Allah yaitu dengan bermunajat kepadanya. Insyaallah kita keluhkan, kita kesahkan semua masalah-masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita keluh kesahkan kepada manusia, orang itu ada bosannya, betul ya. Kalau ngobrol, tiap ngobrol ngomongnya kesusahan baik itu. Saya mah kumaha hidupnya susah ayo baik. Orang bosan kedengernya betulnya. Ya. Ya Bu, betul Bu. Ya Allah, makanya jangan banyak ngeluh ya. Apalagi ngeluhnya ke suami. Mas, gimana sih hidupnya gitu wae, gak ada perkembangan, gak ada kemajuan, diam baik. Ya Allah, manusia mau sekali dua kali lah mau denger. Kalau terlalu sering bosen banget, bosen. Ya Allah. Tetapi kalau kita keluhkan, kesahkan kepada Zat yang Maha Pemberi solusi, Zat yang menciptakan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah makan senang kalau hambanya semakin banyak bermunajat, berkeluh, berkesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tengah malam, ketika manusia terlelap dalam tidurnya, kita bangun bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah inilah cirinya orang-orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kerasa Pak, ketika paginya kalau kita bangun malam
insyirahil sadr. Jadi hati kita akan lebar, luas, dia senang, nyaman. Kalau kita bangun malam gak ruwet, ya. Lihat dari mukanya juga nyenengin, itu ya. Muka orang-orang yang sering bangun malam. Coba kalau orang yang jarang bangun malam, baru-baru bangun malam subuh kelewat, butak banget lihatnya. Ya, enak banget kita lihatnya juga. Jadi nggak ada pancaran sinar, itu ya, nggak ada pancaran inner beauty, tidak terpancar dari wajahnya. Ya Allah, itu Bu ya Bu. Kayaknya kalau malam Jumat nih bangunin gitu basi bapaknya, Mas bangun Mas, malam Jumat Mas. Waduh. Kita kalau udah dikatain malam Jumat siap ya. Kira-kira kemana tuh bayangan kita? Ke masjid. Ya Bu. Mah bangun mah malam Jumat mah. Ntar ya. Padahal mah kita apa ngebangunin teh buat bangun malam salat tahajud bareng. Ya Allah, indah ya Pak, indah enggak? Insyaallah indah malam ini kalau diisi dengan munajat. Insyaallah, makanya Imam Yahya bin Ma'ad Ar-Razi mengatakan dalam munajatnya, malam ini tidak akan terasa indah kecuali dengan bermunajat kepadamu ya Allah. Insyaallah. Selanjutnya wala yatibun naharu illa bi ta'atik. Dan siang tidak akan indah, siang tidak akan terasa indah illa bi ta'atik, kecuali dengan taat kepadamu. Insyaallah. Wahai Tuhan kami, siang tidak akan indah, tidak akan terasa indah kecuali dengan memperbanyak taat kepadamu. Insyaallah. Hebat nih. Dia siang itu diisi dengan hal-hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi muwafaqati amrik, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isi siang itu dengan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti ego kita, mengikuti dorongan nafsu syahwat yang dicari kelejatan duniawi tanpa merasakan kelejatan ukhrawi. Ketika kita taat kepada Allah, maka di sana letak kelejatan yang hakiki, masyaallah. Ya, ketika kita mengangkat kedua tangan mengucapkan Allahu Akbar tuh. Pagi-pagi kita salat isyraq, agak siang dikit kita salat duha mengangkatkan kedua tangan. Masa di sanalah keindahan siang itu, masyaallah. Enak ya. Itu indah siang itu dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu ta'ala. Wa may yuti'illah wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah, faqad faza, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti kebahagiaan di akhirat. Masya Allah, itu taat. Dan juga taat inilah yang menjadi syarat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul pernah berkata, wa kullun nas kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah orang yang tidak mau masuk surga wahai baginda Rasul? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, nuruti perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku,
faqad adkhalal jannah, maka dia sungguh akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, itu selalu menyalahi perintah-perintah ini, kata Rasul, faqad aba, maka sungguh orang tersebut tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata taat inilah yang menjadi kuncinya kita masuk ke dalam surganya, itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang akan selamat adalah ahli sunnah wal jamaah, orang yang menetapi sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang selalu berjamaah, bersatu padu di antara sesama mukmin, sesama muslim, tidak pecah belah. Tuh, itulah orang yang akan selamat di akhir zaman. Sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun akan terpecah belah, sama. Kalau umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, kalau orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, kalau orang Yahudi nanti terpecah belah menjadi 71 golongan. Banyak-banyak ini sama itu ya, tapi terbanyak umat Islam sampai 73 golongan yang selamat semuanya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita bisa ya, kita bisa menjadi ahli sunnah yang selalu menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa selalu berjamaah. Selanjutnya, wala tatibud dunya illa bidzikrik, dan dunia tidak akan terasa indah, dunia ini akan hampa, tidak akan indah rasanya, illa bidzikri, kecuali dengan zikir, selalu ingat kepadamu ya Allah. Itu hanya dengan zikirlah kita akan selamat, dengan ingat selalu kepada ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan selamat dunia, selamat di akhirat. Kenapa? Karena di antara yang mengundang azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang sudah banyak yang lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah, bencana, adab, siksa ini ada yang mengundang. Di mana-mana sekarang gunung pada batuk-batuk gitu ya. Gunung sekarang Masya Allah itu ya, lihat gunung-gunung sekarang, Masya Allah. Ini ya, banjir, gempa sekarang ya. Ini biasanya akhir-akhir tahun ya, menjelang akhir-akhir tahun, awal-awal tahun biasanya gitu. Akhir tahun, awal tahun, apa itu? Masehi. Gitu ya, Masehi. Itu biasanya gitu, banyak terjadi musibah. Ternyata apa? Ada yang ngundang. Ada yang ngundang. Siapa yang ngundang itu? Orang-orang yang sudah melewati batas kewajaran itu. Itu dalam berbuat maksiat sudah kelewatan. Berbuat dosa sudah kelewatan. Yang berbuat zalim sudah melewati batas. Yang hasud kepada orang sudah melewati batasnya gitu. Masya Allah, itu ya, jadi lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu jalan, yaitu jalan untuk mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dianya akan dapat azab itu, tetapi orang yang ada di sekitarnya, orang soleh pun akan dapat azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dapat, insyaallah. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi selalu, dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah.
rugi banyak. Kalau dekat dengan orang-orang pendosa, kalau dekat dengan orang-orang bermaksiat, dekat dengan orang-orang suka ngundang azab, rugi. Kenapa? Karena bukan hanya dia yang akan dapat, tetapi kita gitu ya, yang taat kepada Allah, yang taat kepada baginda Rasulullah pun akan dapat. Tuh. Auzubillah ya masyaallah. Jadi dunia ini tidak akan terasa indah kecuali dengan zikir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling afdal di antara zikir kepada Allah, afdal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah itu banyakin Pak, banyakin zikir la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah. Itu kuncinya pembuka surga itu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan, kontinyukan lisan kita, awas mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kebiasaan itu bisa menjadi penuntun, yaitu akhir daripada ajal kita. Manasa ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'isa alaih. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berjalan adat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hidup dalam satu kondisi yang baik, maka dia akan mati dalam keadaan yang baik pula. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi keadaan yang baik, maka dia akan dibangkitkan pula dalam keadaan yang baik. Masya Allah. Kita biasa zikir, baca Quran, sholat berjamaah, sholat sunnah, maka kita akan meninggal dalam kondisi-kondisi yang baik itu. Amin. Masya Allah. Baru kita dengar ya, bupati apa sih, bupati apa? Masya Allah, mau naik mimbar itu ya, Insya Allah lagi Jumat, lagi sholat Jumat meninggal dunia. Mulia apa tidak? Mulia, Masya Allah. Maka biasakan hal-hal yang baik, ucapkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menjadi penuntun daripada ajal kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa yang mati dalam keadaan yang baik, maka kita akan dibangkitkan pun nanti dalam keadaan yang baik pula. Yaumul ba'ats, semuanya akan dibangkitkan kembali, yaitu akan dihidupkan kembali. Di mana hidup itu? Yaitu hidup yang tidak akan mati lagi. Kenapa? Karena matinya juga sudah mati, gitu. Kematiannya juga sudah mati. Enggak ada lagi yang namanya mati, akan hidup selamanya. Cuma di sana hanya ada dua tempat nanti yang akan jadi tujuan kita. Satu jannah, yang satu nar. Mudah-mudahan yang menjadi tujuan kita nanti yaitu al-jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau bisa mah jangan di rest area dulu gitu. Kalau bisa mah jangan ke rest area dulu yang panas ya. Kalau bisa mah langsung ke tempat tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amal soleh, bekal
gitu ya kita nanti, yaitu amal-amal kebaikan yang mudah-mudahan dari amal-amal soleh tadi Allah ridho kepada kita. Loh, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah cinta kepada kita, maka mudah bagi kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masuk surga itu birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Selanjutnya, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikra. Sesungguhnya dunia ini akan dilaknat, mal'unun ma fiha, juga akan dilaknat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, illa zikrallah, kecuali zikir, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma walahu, dan sesuatu yang sepadan dengannya, yang sama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aliman wa muta'aliman tuh. Dan yang tidak akan dilaknat yaitu apa? Aliman, orang yang alim, orang yang berilmu, dan juga wa muta'alliman, orang yang ngaji. Orang-orang yang ngaji sering ta'lim, itulah orang-orang yang tidak akan dilaknat di dalam dunia ini. Masya Allah. Jadi zikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, dan orang alim juga muta'alim, orang yang belajar ilmu, orang yang ngaji, adalah orang-orang yang tidak akan dilaknat di dunia ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, setiap pagi kita ya ta'lim walaupun sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulnya, insyaallah. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah, dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian wala tatibul akhirati illa bi'afwika, akhirat tidak akan terasa indah illa bi'afwika, kecuali dengan ampunanmu. Masyaallah, di akhirat panjang lagi. Setelah yaumul ba'as, dalam kubur juga kita panjang. Setelah dibangkitkan juga kita akan menghadapi alam akhirat juga panjang, lama, insyaallah. Dan akhirat tidak akan terasa indah kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yang kita harapkan itu, walaupun kita merasa bahwa kita banyak dosa, selalu bergelimang kemaksiatan, bergelimang dosa dan kesalahan, tetapi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Maka banyakin taubat kepada Allah, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirat tidak akan terasa indah, tidak akan indah akhirat itu kecuali kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan, kita berbaik sangka, wallah inda zanni abdi. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku, kata Allah, bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Inda nabi khairan falahu wa inda nabi syarran falahu. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Apabila hambaku berprasangkanya buruk kepadaku, kata Allah, maka keburukan itu akan kembali kepada hambaku. Kita berhusnuzan bahwa amal ibadah kita, salat kita yang belum sempurna, puasa kita masih kurang, zakat kita yang masih ada campur-campuran riya dan sebagainya, ibadah haji kita pun, umrah kita pun masih ada campur-campur riya dan semua. Mudah-mudahan Allah terima dengan segala kekurangannya. Yang kita inginkan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amal soleh kita, amal ibadah kita ini menjadi wasilah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu yang kita inginkan, ridho, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatibul jannatu illa biru'yati, kemudian surga tidak akan terasa indah. Padahal menurut kita surga itu indah, ternyata surga itu tidak akan terasa indah illa biru'yatik, kecuali dengan memandangmu. Masya Allah, ini dalam munajat, Masya Allah. Kecuali nanti bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat di atas nikmat di atas di atas nikmat lagi. Tiada lagi kecuali bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itulah puncak dari segala kenikmatan. Itu insya Allah nanti ketika di alam surga kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala mahbatallahu adam minal jannah ilal ardi hazinan alai kullu syai'in jawarahu illa dhahab wal fiddah. Ketika Allah menurunkan Nabi Allah Adam minal jannati, dari surga, ilal ardi, ke muka bumi, hazina alaihi kullu syai'in, semua perkara merasa sedih, itu ya, merasakan kesedihan. Kemudian jawarahu illa dhahab, kecuali yang tidak sedih ada dua makhluk, illa dhahaba wal fiddata, kecuali emas dan perak. Ya, emas dan perak tidak merasa sedih diturunkannya Nabiullah Adam alaihissalam ke muka bumi. Semuanya diturunkan. Jadi bukan hanya Nabi Adam, Siti Hawa pun diturunkan, iblis juga diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diturunkan di Sirindip gitu. Itu ya, namanya Sirindip di negeri Hindia. Kalau Siti Hawa di Jeddah, itu ya, di Jeddah. Nah, kalau si iblis di Ubul lah namanya gitu. Ini di bawahan negeri Basrah. Itu ya, Basrah itu di Irak. Itu ya, di Irak. Itu Basrahnya. Itu si iblis di sana diturunkan, ya, Masya Allah. Nah, ketika turun itu semua makhluk itu ya merasa sedih karena Nabi Allah Adam diturunkan dari surga, kecuali yang tidak sedih itu emas dan perak. Pauhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada emas dan perak, inni jawartukuma bi abdin min abidi summa ahbabtuhu min jiwarikuma fahajin alikullu syai'in jawaruhu illa antuma. Ini ya, ini kata Allah kepada emas dan perak, inni jawartukuma bi abdin, aku tetanggakan kamu, dekatkan kamu, awas, dengan hambaku, min abidi, dari hamba-hambaku, summa ahbatu, kemudian aku turunkan hambaku itu, min jiwarikuma,
dari bertetangga berdekatan denganmu. Ini kepada apa? Kepada emas dan perak. Fahazina alaikul syair, semuanya itu merasa sedih. Jawaroka yang apa, yang bertetangga dengan Nabi Adam. Illa antum, kecuali kamu berdua. Kecuali kamu berdua, ini kata Allah. Faqala ilahana wa sayyidana anta a'lama annaka jawarta nabihi wa huwa laka muti'un falamma asaka lam nahzan alaihi. Itu kata emas dan perak. Ilahana wa sayyidana, wahai Tuhan kami, anta a'lam, engkau lebih tahu, sungguhnya engkau jawarta nabi, telah mendekatkan dengan Nabi Adam, wa huwa lak muti, itunya. Dan Nabi Allah Adam itu orang-orang yang taat, termasuk orang yang taat. Falama asoka, tapi ketika Adam bermaksiat kepadamu, lam nahzan alaihi, maka aku tidak merasa sedih. Alaihi, atas Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah. Fa'ahallahu ilaihim wa izzati wa jalali la u'izzannakuma hatta la yanalu kullaisin illa bikum. Nanti ini kata Allah, demi sifat kemuliaanku, keagunganku, la u'izzannakuma hatta yanalu kullaisin illa bikum, tidak akan dimuliakan kamu berdua, hatta la yunala, sehingga segala sesuatu didapatkan illa bikuma, kecuali dengan kamu berdua, gitu. Sekarang orang akan dianggap mulia, berhasil ketika dunianya banyak, betul Pak? Itu ya, ketika banyak emas dan perak yang dia miliki, maka orang itu dianggap mulia, berhasil. Ya, kalau orang yang tidak punya emas dan perak, maka orang itu tidak akan dianggap mulia. Ini pandangan dunia. Ini kata Allah, itu ya. Ya Allah. Jadi semuanya distandari dengan apa? Dengan dunia, emas dan perak. Betul Bu? Itu ibu-ibu akan pede kalau ngikut pengajian pakai emas dan itu. Ya Allah. Sekarang itu wah, yang banyak emasnya, banyak orang mulia gitu. Padahal itu bukan standar, itu di dunia. Masya Allah, seperti itu. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Alhamdulillah, ini 5 perkara yang tidak akan terasa indah kecuali dengan 5 perkara yang lain. Apa yang pertama? Malam tidak akan terasa indah kecuali dengan munajat. Siang tidak akan terasa indah kecuali dengan taat. Dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan zikir kepada Allah. Terus akhirat tidak akan terasa indah kecuali dengan ampunan Allah. Surga tidak akan terasa indah kecuali dengan memandang, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan berkah untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan sabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat najlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi